Ini saya lagi bikin sambal bajak. Suami juga lagi nguras kolam yang kemarin ikannya sempat mati. Nah, ini lelenya sama sambalnya sudah jadi. Ya wes, hati-hati. Helmnya pakai. Ya, sabar. Tak. Hati ya Mendi. Waalaikumsalam. Jok ngebut ben ra benjut. Nah, ini tadi malam saya yang nyuci. Ini yang jemur suami. Nah, ini yang nyapu juga suami. Ini nanti kalau siang kan kepanasan, sore kita tinggal bakar. Ini ayamnya berkurang satu, yang namanya Rembo. Ini tinggal, oh namanya bukan Rembo, Jackie. Nah, ini ayam kate lapo. Kate mati gak sido, kate mangan gak sido, namanya kate. Ini nanti yang ini dikembalikan, jadi di kucingnya ada 2, yang satu pinjem. Ini punyanya anak saya, karena kucingnya ada 2 ini pinjem. Ini waktunya kawin, jadi pinjem ini. Nanti kalau sudah punya anak, berbagi anaknya. Nah, ini rencananya mau saya bongkar, jadi kandang kucingnya saya pindah, itu saya tanami. Ini kemarin ada pohon cengkehnya teman-teman, jadi saya potong. Karena apa? Waktu musim angin takutnya saya, nah ini kan belakang rumah tetangga, samping rumah tetangga, takutnya tumbang ngenai rumah tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga punya usaha laundry, jadi belakang itu kalau sinar mataharinya leluasa bisa jemur di belakang. Kemarin kan di sini sudah banyak jemuran, berhubung kemarin itu alhamdulillah laundrynya lumayan banyak, jadi kita jemurnya di depan. Ini ada pohon jambu air, ini sengaja nggak saya potong karena nanti sewaktu-waktu ada rujaan. Nah, ini sudah mulai berbuah tapi berjatuhan. Ini ada pohon langsep. Nah, ini ada sirih. Sirih ini barangkali banyak yang membutuhkan, orang-orang atau tetangga-tetangga itu bisa minta. Biasanya kalau ada orang meninggal itu untuk apa namanya, yang dicampur dengan beras kuning itu loh. Nah, ini ada pohon sirsat, tapi buahnya tidak saya konsumsi, tidak penting istilahnya. Makanya saya potong separuh, jadi tumbuh daunnya. Daunnya ini biasanya kan ada tetangga yang minta untuk direbus. Kalau buahnya di sini itu enggak begitu manis gitu loh, asam, rasanya asam. Jadi saya utamakan daunnya. Nah, ini nanti kita lanjut. Nah, itu suami saya sudah mau ngantar. Nah, ini kolamnya sudah bersih. Kemudian mau ngantar makanan ke saudara. Salam.
Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini. Sutri Maneh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Kali ini saya mau ke sawah. Nah, di sawah nanti apa saja aktivitas yang akan kita lihat di sana. Nah, ini kebetulan rumah saya sudah bersih. Saya sudah mengepel. Habis masak tadi sudah saya bersihkan. Nah, ini kebetulan suami saya ada kerjaan di rumah yang belum terselesaikan. Ini tas sama motor yang mau menemani saya. Makanya biar nggak penasaran, ikutin video saya terus ya. Kemana saya akan jalan-jalan hari ini. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Memang saya itu kalau bisa sebelum pergi atau keluar dari rumah, saya usahakan rumah itu sudah dalam kondisi bersih, minimal nggak punya cucian piring. Karena biasanya kalau kita pulang dari mana gitu, kita kan sudah capek. Kalau sudah capek ngelihat rumah kotor, tambah capek. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Siang. Mas, iki umur piro Mas kentang iki dipanen? 90. 90 hari. Ya. Lu carane dibabati sik nunggu garing. Nggih. Oh, ngoten. Nah, terus mari dibabati diapa nih, Mas? Dibongkar. Dibongkar pakai Pacul. pacul, pakai cangkul. Lah, ini caranya. Ini kentang PT yang Atlantik itu ya, Mas? Betul. Nah, Mbak iki dipilih ta, Mbak? Nggih. Nggih. Dipilih sing napa, Pak? Sing sae. Sing sae. Lah sing alit-alit Sing alit-alit mlebete ten pasaran. ten pasaran. Pinten Pak lek ten pasaran sak kilo? Pasaran niki per kilone paling larang niki 3.000. 3.000 per kilo. Yang sak ukuran sak pinten, Pak? Ukuran sakmen. Ini bapaknya yang punya. Boleh tahu namanya, Pak? Boleh. Sinten Namanya Pak Jack. Pak Jack. Nggih. Loh, jangan oke Jack lo ya. Salah, ini namanya Pak Jack. Nah, nggih. Jackie. Ya, Lah, ningali Pak, sing pundi? Ini per kilonya 3.000. 3.000. Ya. Nah, terus kula nderek tangklet, Pak. Monggo. Ngenten iki winihe dos pundi? Ini niki diselangi pabrik. Kali pabrik dikontrak harga kali disambuti bibit. Terus lahane, Lahane milik pribadi. terus tenaga sama obat. Tenaga sama obat milik pribadi. Lah mangke ditentukan harga jualnya, Pak, Harga jual niki dikontrak 7.000 per kilo. per kilo. Berarti kita resiko untung rugi sudah urusannya pabrik ya, Pak? Oh, masalah rugi ya apa bati nggih anu tanggung. Tanggung sendiri. Nggih. Oh. Keuntungannya nopo, Pak, lek tumut pabrik? Keuntungane niki sapami bibit mboten tumbas. Nggih. Nek pas nepaki angsar rezeki kathah nggih. Kathah rezekine lek radi bosong nggih ngeten niki sapami gawe nyaur nggih. Pok-pokan. Nggih, Oh, ngoten, ngoten. nggih. Terus kentang niku umur pinten, Pak, paneni? Umur panene niki 80 sampai 85 Hari. hari. Oh, berarti 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, terus gini nih, Pak. Kalau kita memberi upah orang-orang ini yang ngupahi siapa? Petani. Petani Oh, gitu. sing gadah lahan. Yang punya lahan. Ya, Banyak ya, Pak ya. banyak. Di ngantru orang ini sregep-sregep nggih. Sergap nggih. Sregep mangkane wingi oh juara pokoke ngantru nih. Nggih. Lah, mangke Pak, sing alit-alit niku dijual ten pasaran dipendet sinten? Dipendet bakulan. Oh, bakulan, Nggih. bakul sayur ngoten niku. Sayur nggih.
Oh, ngoten. Nggih. Niki berarti dipilih nggih, Pak. Nggih. Mangke wangsule jam pinten, Pak, tiang-tiang ini? Mboten tentu. Samantune. Oh, ngoten. Lelahane kathah nggih ngantos jam setunggal ngantos jam kali. Berangkate wau jam Jam 7. lek kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nggih, Ngeten niki jenengan berangkate jam 7. Nggih. Berarti kita itu hitungnya lepas makan dari pemilik lahan ya. Nah, nggih. Oh, berarti utuh ya. Lah ini alhamdulillah ya, Pak ya. Kita berbagi ya, Pak ya. Biasanya yang bantu ini pulang masih dibawain ya, Pak ya. Nggih. Biasae nggih ngoten, biasae. Tapi saniki kathah sing gadah kentang niku mboten purun ngoten. Oh, ngoten. Terus pundi, Bu? Biasane lek wangsul diparingi kentang. Berhubung sakniki padha duwe lahan kentang. Oh, dikasih gula. Selain dapat upah berupa uang, pulangnya dikasih bonus gula. Makan sudah nggak mikir. Ini udah mikir udah ada es tuh. Ada es. Ya. Jadi istilahnya yang bantu ini wis moh-moh kentang karena sudah banyak. Banyak sudah penuh di rumah. Habis ini ngerjain di mana, Mbak? Udah pulang. Pulang. Ya, Nanti istirahat. istirahat. Nanti Ya. sore. Istirahat dah. Oh, besok pagi pindah lagi ke lahan lainnya. di Lombok. Oh, besok pindah di lahan Lombok, pertanian di Lombok. Bu, niki badhe makan siang nggih? Nggih. Waduh, bontotane ada es campur. Ada kerupuk. Lah ini tadi yang saya bilang kerupuk itu sama sambal bajak. Ya, tapi Berangkatnya jam pinten, Bu? pagi jam 6. Jam 6. Terus nanti pulangnya? Ya, kalau selesai sudah. Pokoknya selesai. Ya. Ini yang punya siapa, Bu? Saya Oh, jenengan. Mangke terus dikirim ten pundi? PT apa? Oh, Bu nih. kelompok tani. Nggih. Oh, nggih. Lama ame ten pundi? Pon. Niki pun maem. Oh, pon maem. Niki pada anu apa ngomong. Tahap kedua. Oh, pertama tadi dikasih makan teman-teman. Lah ini kalau istilahnya di desa itu puluran. Nggih. Jadi kalau kita itu istilahnya bukan puluran. Snack. Karena di sawah jadi snacknya es campur. Matur nuwun, Bu. Niki wonten anu, Bu, sing damel krepek ten pundi? Oh, lek damel krepek anu ten gudang niku mboten damel ya sakniki. Oh, biasa wonten nggih. Nggih anu nggih terkadang nggih damel ten gudang PT niku nggih terkadang nggih snack-snack. Tapi sakniki kirangan damel napa mboten. Ten griyane sinten, Bu? Biasa itu cedake Pak Solikin tiro sih. Nggih ten bisa nggih ngeten mriku. Oh, nggih nggih. Ajenge Nggih. Pak Solikin. Nggih, monggo Bu dilanjut. Matur nuwun kula ganggu nggih. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kentangnya jadi dipilah-pilah, ini ada yang besar sekali. Nah, ini. Nah, ini saya lagi di gudang kelompok tani Gemah Ripah 2. Nah, ini saya akan menemui namanya Bapak Imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak, kepala di sini ya, Pak. Bapak Imamnya masih sibuk. Jadi kita tanya kepada satunya. Pak, saya mau tanya. Ini tadi saya kan dari lokasi Ya. lahan pertanian, kebetulan ada yang lagi bongkar ya, Pak ya. Ya. Nah, itu sistemnya gimana, Pak? Pembayarannya dari kelompok itu ke petani itu gimana? Kalau dari kelompok ke petani kita punya 18 sampai 20 hari kerja. Maksudnya satu minggu nggak dihitung. Ya, terus Ya gitu, memang pembayarannya ya saya gitu. Gimana? 18 hari kerja. Ah, Nah, termasuk satu minggu kan nggak dihitung. Berarti itu bisa 22 hari. itu yang tenaga kerjanya. Oh, Nah, bukan. bukan, maksudnya gimana? Enggak, yang saya tanyakan itu kita petani kan katanya dipinjemi, istilahnya ditalangi bibit, Ya. iya kan? Nah itu bayarnya setelah panen atau petani itu
setelah panen. Jadi tadi yang saya katakan tadi, untuk petani 18 hari kerja itu untuk membayarannya hasil panen petani. Oh gitu. Ya, kemudian untuk hasil panen tadi ada berapa, kita katakanlah sekian ton, itu dipotong bibit berapa Sesuai permintaannya tadi ya. Petani tadi. Ya. Nah, terus Bapak kirimnya ke Indofood. Indofood, tetap Indofood, kita kan kemitraan. Jadi kita itu kirim barang dulu ke Indofood atau Indofood menalangi juga bibit? Gini Pak, sebenarnya Indofood kemitraan di kita itu dia kasih pinjaman bibit. Oh gitu. Sebatas kasih pinjaman bibit. Yang lain saprodinya itu petani sendiri. Oh gitu. Ya. Lah ini ada berapa anggota Pak satu kelompok ini di Desa Kalau Ngantru di ini? kelompok kita, kalau kelompok jumlah kelompok Gemah Ripah 2 itu ada 90. Tapi kebetulan untuk mitra kita, mitra Indofood yang tanam bibit dari Indofood itu ada 700 sekian petani. Termasuk Ngantang. Sekecamatan Ngantang. Kecamatan Ngantang termasuk Bawujo itu ada dari Blitar. Nah, terus kita itu dengar-dengar ada kelompok 3 kelompok ya. Gemah Ripah 1 Betul. itu bidangnya pertanian apa? Cabai. Kalau Gemah Ripah 1 itu cabai. Gemah Ripah 2 Kebetulan di Gemah Ripah 2 itu yang bidangi di kentang. Kemudian yang di Gemah Ripah 3 itu bawang merah. Bawang merah. Sekarang ya ada ya Pak ya, lagi panen ini ya. Oh, mungkin untuk saat ini panen raya. Panen raya. Bawang merahnya ya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana Pak? Sebelah utara Desa Tepus. Oh, lebih tepat. Oh, kelompok 3 di Dusun Tepus. Oh, Pak Sisman itu ketuanya. Oke, makasih ya Pak ya. Ini sekedar informasi ya teman-teman. Jadi di Desa Ngantru itu karena desanya luas, itu ada 3 kelompok petani yang namanya Gemah Ripah. Ya. Gemah Ripah 1 itu kemarin sudah saya videokan, yaitu di Pak Yogi itu petani Lombok ya. Nah ini yang Gemah Ripah 2, Bapak Imam ketuanya petani kentang. Nah ini nanti ada Gemah Ripah 3 di Dusun Tepus, namanya Pak Sisman. Nah lain kali saya akan ke sana, katanya juga sedang panen raya. Nah ini, nah, kalau mau belajar bertani, gimana caranya bercocok tanam yang menghasilkan panen yang berlimpah, yaitu tadi jangan sungkan-sungkan, jangan enggan-enggan, tanya saja langsung ke Ngantru ben ketularan sugih. Tapi iso sugih. Sebenarnya kalau petani itu bukan kita ngatur pandai-pandaian sebenarnya hanya sebatas telaten. Karena kita sebagai petani itu setiap musim, setiap tahun kita terus belajar dan belajar. Oh ya, berarti kita nggak berhenti belajar ya teman-teman. Makanya saya sendiri ya juga belajar dan belajar. Istilahnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sekarang saya mau tanya Pak, untung ruginya kalau kita punya mitra sama Indofood? Mau jawab untung apa jawab rugi? Ya ini permasalahan di sini. Pak Untung sudah pensiun Pak dari guru. Kalau rugi Gini. gimana? Sebenarnya kalau kita kemitraan sama dengan mandiri ya. Bedanya dengan mandiri cuma begini aja. Kalau kemitraan kita itu sedikit banyak ya meringankan lah. Karena di awal kita sudah dapat pinjaman untuk bibit. Karena apa? Untuk petani kentang itu di bibit saja sudah mencapai 50 sekian persen. Oh gitu ya, daripada ini ada tip lagi, daripada kita pinjem uang yang nggak jelas, ya mending kita bergabung ke kelompok tani aja. Jadi kita nggak usah istilahnya kena bunga bank, kena bunga ini. Tapi dalam tanda kutip saya nggak nyebutkan banknya mana lo ya, mas saya minta maaf.
daripada kita pinjem uang berbunga, mending kita gabung sama kelompok tani, itu lebih ringan. Yang dimaksudkan Mbak itu untuk gabung yang membutuhkan dana lah misalnya. Gabung kelompok tani itu dari gimana? Yang saya tanyakan itu apa dari keuangan, misalkan pendanaan atau apapun. Karena apa, di kelompok kita tidak ada sistem simpan pinjam. Oh ya, nah maksud saya kan gitu Pak, daripada kita pinjam uang untuk beli kentang, minta modal untuk bibit, lah mending kita gabung kan Pak, kita lebih ringan. Jadi kita nggak bingung-bingung, saya sendiri mama ya, aku utang duitnya, tiga apa? Tiga modal nandur kentang lah, kentangnya durung tukul wis nyarutang bunga, kan berat di kita Pak. Karena masalah hasil itu tetap tergantung dari rezeki. Nah ya, nah, makanya kita harus telaten dan sering bertanya sesama teman, sharing lah gimana. Begini Mbak, begini ya. Dari awal kita kemitraan itu sebenarnya kita tidak pernah kita itu mempromosikan itu sampai semuluk-muluk mungkin ya, ya begitu. Jadi untuk petani dia biar pilih sendiri mana yang mereka sukai, mana yang mereka anggap itu yang menguntungkan, mana yang mereka anggap itu meringankan beban mereka, cuma begitu saja. Jadi dari awal kita hanya punya berapa mitra ya, di bawah 50 lah. Sampai sekarang sampai kita punya mitra sampai 700. Itu kita tidak pernah mempromosikan. Oh, jadi karena kemauan sendiri ya Pak ya, tertarik sendiri. Itu mau milih ke kelompok Gemaripa 1, 2 atau 3 terserah petaninya ya. Ya. Kalau saya memang untuk pribadi saya itu kita hanya pegang satu. Kita dapat pinjaman bibit karena ya itu petani kentang, khususnya petani kentang untuk bibit saja itu sudah 50% Modalnya agak berat ya. Betul. Oke. Seperti kelompok tani yang dia ada di Bandung Pak Sugi itu kan ya juga subnya dari sini. Oh gitu. Termasuk subnya dari sini. Itu kalau memang Mbak Amin mau wawancara dengan Pak Sugi juga bisa itu kalau memang dari petani-petani yang Pak Sugi, oh ya. Yang di depannya di Banturejo itu ya Pak ya. Oh iya. Itu ikut kelompok ngantru ya. Oh sub. Ya induknya di ngantru. Jadi kita punya sub-sub. Berarti kita punya sub itu sampai Blitar. Sampai Blitar. Iya. Jadi kuncinya gini Mbak, Indofood masuk daerah Ngantang itu pintu utamanya di kelompok Gemaripah 2 sini. Okay. Jadi di Gemaripah kita bentuk kelompok sub seperti kelompok sub Banturejo, Manjarejo, kelompok sub Sekar, ada kelompok sub yang ada di Simo. Iya. Termasuk yang meloncat kita di wilayah Blitar yaitu di Barurejo itu. Banturejo. Barurejo. Risik. Itu pintunya tetap di kita. Berarti dari pusat itu cuma satu pintu di Kabupaten Malang atau di wilayah Ngantang Pak? Ngantang. Kecamatan Ngantang. Ya termasuk Malang lah. Malang ya Pak ya. Blitar itu sudah keluar dari kabupaten. Iya, kita sudah keluar dari kabupaten. Jadi untuk di wilayah Malang, Kabupaten Malang itu di sini. Nah ini tadi kok lagi nyantai Pak? Kebetulan kita tadi masih hitung-hitung dari petani yang mau meeting meeting sejenak mau panen. Mau panen ini kita ngatur jadwalnya kemana-kemana. Siapa itu berapa orang, tanggal ini berapa orang, bibitnya berapa kuintal. Jadi begini, untuk 1 minggu ke depan itu kita dapat kuota 200 lah mungkin. 200 atau 200 ton. Dikit. Ton. 200 ton. Ya. Jadi kita masih berunding nanti miliknya siapa yang kita panen dulu. Yang sudah siap dulu kita panen. Ini sudah kirim kesekian kalinya atau gimana Pak? Sudah yang kesekian kalinya. Mungkin sudah nyampe surat jalan yang berapa? Kira-kira sudah berapa ton Pak yang masuk ke Indofood? Mungkin ini baru 300 mungkin. 300 ton. Targetnya berapa ton? Kalau target kita untuk
bibit itu mungkin 2000. 2000 ton Ya. sekali panen ini ya. Ya, Iya, untuk Satu musim ini ya. untuk produksi kita tidak banyak target, kita hanya 1.500 ini. Yang lainnya untuk pembibitan. Untuk pembibitan. Lah ini yang kita kirim itu untuk pembibitan apa untuk kan nanti kembali lagi ke kita kan Pak? Pembibitan Ya. ada juga yang untuk produksi bibit. Jadi ini kita setor ke Indofood, nanti kembali lagi sudah dipilih-pilih berupa bibit lagi ya. Nah gini, belum tentu kembali sini lagi, belum tentu. Juga belum tentu kita bibit itu tidak kembali ke sini lagi. Gitu. Kan rata-rata untuk yang tahun kemarin itu bisa dikirim di daerah Bondowoso, Bondowoso. Jawa Tengah, termasuk Bandung. Pak, saya boleh tanya, kira-kira umur kentang Atlantik ya namanya, itu berapa tahan Pak? Kalau sudah dipanen? Sudah dipanen, Pak. Heeh. Kalau kita simpan di dalam cold storage itu bisa nyampe 8 bulan. Ini awet ya. Awet kalau di cold Itu storage. berarti kentang yang putih itu ya Pak, kentang fresh yang kayak di McD itu ya, kayak oh itu ya. Kita untuk keripik kan. Keripik. Nah, di sini ada keripik kentang Pak. Itu dengar-dengar keripik kentang di Ngantru itu yang produksi itu dari ibu-ibu kelompok Gemaripah atau punya komunitas sendiri Pak? Kebetulan untuk keripik kentang mungkin Mbak nanti bisa tanya ke kelompok wanita Gemaripah, KWT Gemaripah. Itu ketuanya Mbak Wiwi, kemudian untuk wakilnya Mbak Aminah. Oh ya. Kalau Mbak Wiwi saya kenal Pak. Itu satu kelompok IKM dengan saya. Saya kira Mbak Wiwi itu mandiri. Ternyata masih di bawah naungan komunitas dari Ngantru ya Pak. Cuma kita lepas dari Gemaripah ya. Ini teman-teman. Kalau KWT Gemaripah itu juga binaan BI Mbak. Binaan dari Bank Indonesia. Oh, kita Bank itu Indonesia. Kan, ya, kelompok kita itu kebetulan kan binaannya Bank Bank Indonesia. Oh gitu ya Mulai Pak. tahun 2015. Oh gitu. Ya ini teman-teman ya, sekedar informasi sepak terjang sepak terjangnya. Nah, sepak terjang dari kelompok tani Gemaripah 2. Nah, ini 2019 Untuk juara nasional Gemaripah 2 untuk 2019 itu juara nasional peringkat 3. pengendalian inflasi. apa itu Pak? Pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi. Apa itu Pak maksudnya? Nah, Ya, itu orang Pak. perbankan yang tahu orang Perbankan, perbankan. orang Oh perbankan gitu. yang tahu ya. Ya wis, enggak apa-apa. Bapaknya masih punya rahasia. Ini berarti kan enggak rahasia. Daripada kita menjelaskan nanti terjadi salah informasi, biar penasaran. Makanya teman-teman ikutin video saya terus sampai habis. Masih banyak cerita-cerita yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like, share ya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih Pak informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.